sejak saya mendampingi Bapak Dr. Sopyan Hasdam, sejak beliau dilantik menjadi wali kota tanggal 23 Maret 2001, sejak beliau menjabat jadi wali kota, yang selalu ada di kepalanya itu adalah bagaimana pasca migas ini. Itu yang selalu dipikirkan, Bontang ini bagaimana pasca migas. Dan itu dalam perjalanannya saya melihat ketika juga Bunda Neni menjadi wakil ketua DPRD dan sampai menjadi ketua DPRD Kota Bontang juga berpikir hal yang sama, bahwa bagaimana Bontang ini pasca migas. Dan ketika masuk Ibu Neni menjadi wali kota Bontang, justru Ibu Neni sudah mewujudkan itu. Karena ketika beliau menjadi wali kota, beliau mengejar investasi. Bagaimana masuk investasi di kota ini? Dengan investasi hilirisasi. Yang kita kenal sekarang ada proyek pembangunan CPO di bawah PT IUF, PT Energi Unggul Persada, yang saat ini sudah beroperasi di Segendis, Bontang Lestari. Pas CPO masuk dan sudah beberapa kapal juga keluar. Jadi CPO yang ada di Kalimantan Timur bahkan di Sulawesi akan dibawa ke Bontang, lalu kemudian diolah di Bontang, nanti di Bontang akan diekspor ke China dan India, dan itu sudah jalan. Akan berlanjut nanti beberapa turunan-turunan. Dan pasti dalam proyek pembangunan infrastrukturnya kita akan perketat, kita akan backup, kita akan kawal bagaimana supaya kontraktor lokal yang bekerja, karena kalau kontraktor yang bekerja berarti tenaga kerja lokal, termasuk nanti tenaga-tenaga permanennya. Kita berharap semua orang lokal. Jadi kalau selama ini mengatakan bahwa Perda nomor 10 2018 itu tidak jalan, itu tidak benar. Ayahanda Sopyan Hasdam sudah menetapkan programnya dia Bontang Cerdas tahun 2010, bebas kemiskinan di tahun 2020. Artinya memang jauh sebelum akan berprosesnya pasca migas itu, beliau sudah menyiapkan sebelumnya. Karena apa yang harus kita persiapkan pasca migas? Ya tentu sumber daya manusia yang sangat perlu. Di samping nanti program kegiatan-kegiatan apa, misalkan seperti dari sektor wisata, UMKM. Nah, ini kan akan terkoneksi semua kalau kita bicara pasca migas. Kami tentu sangat mendukung pemerintah karena Undang-Undang 23 ini antara eksekutif, legislatif ini sudah menjadi satu bagian penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di sisi lain tentu banyak program yang sudah direncanakan seperti kita seperti Bontang Kuala dan beberapa daerah lain di wilayah-wilayah pesisir akan dibuka, akan ditetapkan destinasi wisata. Kalau wisata sudah bagus, tentu kita harus integrasikan dia dengan produk-produk UMKM. Masyarakat akan dilatih membuat produk unggulan Bontang sehingga masyarakat luar, baik regional, nasional, bahkan dari luar akan masuk ke sini. Insya Allah ke depan ini ada janji pemerintah ya dari wali kota saat ini, Bunda Neni. Insya Allah Bontang Kuala akan dibangun masjid terapung dan tertata. Itu luar biasa. Jadi artinya mengenai pembangunan dari mulai dulu sampai sekarang ada terus, walaupun tidak sepenuhnya sekaligus ya, karena memang yang dibangun bukan hanya Bontang Kuala saja, tapi yang lain-lainnya juga. Dulu tidak ada terminal, sekarang ada terminal yang bisa dirasakan.
Nah, gazebo-gazebo ini ya berjalannya waktu juga tertata lah, dan sudah ditetapkan bahwa Bontang Kuala ini sudah kawasan wisata untuk Bontang Kuala, gitu kan, untuk Bontang. Gitu. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan pemerintah kesinambungan berlanjut. Kota Bontang itu dulunya sebuah kecamatan yang belum tertata rapi pembangunannya, dan pada saat itu awal daripada kebangkitan Kota Bontang ini saat Pak Sopyan Hasdam mulai menjabat sebagai wali Kota Bontang yang pertama. Nah, pada saat itu beliau jadi wali Kota Bontang pertama, mulailah nampak pembangunan di Kota Bontang. Ya, seperti kayak jalan, ya, bangunan sekolah, ya, rumah sakit, pasar dan lain sebagainya pada zaman Pak Sopyan. Ya, mulailah itu Bontang mulai nampak tanda-tanda pembangunan di Kota Bontang ini. Masuk lagi di periode kedua Pak Sopyan, toh juga sama seperti itu, ya. Pembangunan mulai ada di mana-mana, ya. Pembangunan kantor wali kota, ya, kantor ketua DPR dan lain sebagainya, sarana dan prasarana yang dibangun oleh Pak Sopyan pada saat itu juga. Jadi dua periode itu sudah mulai nampak sekali Kota Bontang mulai bersinar pada saat itu. Nah, lanjut kepada penggantinya Pak Sopyan juga, ya, dilanjutkan oleh almarhum Pak Adi Dharma. Setelah itu dilanjut lagi oleh Bunda Neni. Nah, di zaman Bunda Neni ini semakin bersinar Kota Bontang, ya. Segala sesuatunya dibangun oleh beliau, ya. Dari segi pembangunan rumah sakit ditambah, ya. Nah, maklum beliau kan latar belakang dokter, mau tak makan masalah kesehatannya betul-betul diperhatikan. Sama dengan Pak Sopyan dulu kan dokter juga. Ya. Yang kami lihat di Bontang kami rasakan, ya. Pasar Rawa Indah itu, ya, dulunya dibangun oleh sebelum Bu Neni, ya. Tapi rupanya entah gimana kita masyarakat kecil kan tidak tahu bagaimana sehingga mengalami kendala, tidak jadi dibangun, tapi baru mungkin sekitar 25%. Ya, begitu Bu Neni masuk, ya, akhirnya Pasar Rawa itu diteruskan menjadi 4 lantai. Ya, kita enak sekarang, ya. Berobat pun juga ya enak saja, artinya bebas dengan biaya rumah sakit. Ya, tidak terbebani kepada masyarakat. Kalau kerukunan beragama di Kota Bontang betul-betul aman dan damai, ya. Saya sejak di Bontang tahun 1980 bulan Agustus saya datang, saya tidak pernah mengalami yang namanya ada konflik antar agama. Tidak pernah terjadi di Kota Bontang. Ya, mudah-mudahan ke depan, ya tidak ada seperti itu.